Selamat datang teman-teman. Mimin mau ingatkan, bahwa video ini adalah Battle Through the Heavens versi novel, Season 5 episode 9. Di episode 8 kita diperlihatkan Xiaoyan memasuki ke dalam ruangan yang dipenuhi teknik bertarung. Setelah dia masuk ke dalam, langkah kaki Xiaoyan berhenti, Xiaoyan menarik Sun Er dan mereka berjalan ke depan. Setelah berjalan selama 5 menit, mereka melihat seberkas cahaya kuning pucat yang tidak jauh di depannya, lalu mempercepat langkahnya menuju ke arah cahaya tersebut. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan Sun Er akhirnya melewati terowongan hitam yang gelap, dan cahaya terang menyambar ke arah mereka, menyebabkan keduanya memalingkan muka. Tempat di depan mereka berdua, yang muncul adalah ruangan yang sangat luas dan besar. Di dinding di sekitar ruangan, ada hampir 10 penghalang energi. Pada saat ini, penghalang energi ini perlahan-lahan terlepas dan menarik kembali pancaran cahaya, menyinari seluruh ruangan hingga seperti siang hari. Saat keduanya tiba di sebuah kamar, ada suara langkah kaki yang terdengar, mereka bertiga berbalik untuk melihat sekilas, dan itu adalah Hu Jia dan lainnya yang sudah duluan tiba. Hu Jia mengambil satu langkah ke depan saat melihat Xiaoyan dan Sun Er. Dengan tersenyum dia berkata, "Sun Er, kita bisa berkumpul bersama setelah kita memasuki akademi dalam di masa depan. Meskipun saya belum pernah memasuki akademi dalam, saya mendengar dari kakek saya bahwa jika seseorang ingin mendapatkan kondisi pelatihan terbaik, seseorang harus melihat tinju siapa yang lebih keras. Oleh karena itu, jika kita, siswa yang baru saja masuk ke akademi dalam, jika berpisah, kita pasti tidak akan dapat menghindari penindasan dan dikasari oleh para senior." Petik 2. Tatapan Hu Jia hanya menyapu Xiaoyan dengan singkat. Jelas, dia masih menyimpan beberapa dendam di dalam hatinya terhadap serangan kejam yang dilakukan Xiaoyan padanya saat kompetisi beberapa hari yang lalu. "Hehe, itu benar," tiba-tiba Bei San menjawab. Dia melanjutkan, "Kalau mahasiswa baru yang baru masuk tidak bersatu, sangat mudah mereka ditipu. Namun, saya memiliki saudara laki-laki dari kelas saya yang telah tinggal di akademi dalam selama 2 tahun. Ketika saatnya tiba bagi kita untuk masuk, selama semua Sun Er dan kalian semua bersamaku, kita pasti bisa menghindari masalah saudara kalian menjaga kita." Petik 2. "Hei, kami menghargai niat baik senior Bei San, tapi jika ini masalahnya akan lebih baik jika mengandalkan diri sendiri," kata Xiaoyan sambil tertawa pelan. Tatapannya segera melihat sekelilingnya dan kejutan muncul di matanya. "Tampaknya ruangan besar ini sudah menjadi akhir dari ruangan ini, mengapa saya tidak bisa melihat apa-apa," gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Sudut mulut Bei San bergerak-gerak sedikit saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Rasa dingin yang gelap tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia berkata dengan tebal di dalam hatinya, "Jika kamu tidak ingin melakukan sesuatu dengan cara yang mudah, maka baiklah, saya akan membiarkan Anda bertindak seolah-olah Anda paling tangguh. Saya harap kamu masih sekuat ini setelah kamu masuk akademi dalam. Pada saat itu, saya akan membuatmu sampai kamu keluar dari akademi dalam." Petik 2. Berhenti. Sepertinya tidak ada jalan lain. Yang ada hanyalah penghalang energi aneh itu. "Jangan bilang mereka ingin kita masuk ke dalamnya," mulut Hu Jia berkata saat melihat tatapan Xiaoyan menyapu ke segala arah. Xiaoyan tidak tahu harus mengatakan apa dan sedikit mengerutkan keningnya ketika dia mendengar Hu Jia, sebenarnya apa niat mereka. Tidak hanya Xiaoyan, bahkan yang lainnya juga bingung pada saat ini. Di dalam ruangan yang besar ini, tiba-tiba ada suara angin kencang yang terdengar. Meskipun suara itu sangat lembut, namun itu seperti guntur bagi semua yang ada di ruangan itu. Lalu semuanya mengikuti sumber suara tersebut. Akhirnya, mereka berhenti di penghalang energi yang ada di sisi kiri mereka. Tempat itu sepertinya ada sesuatu yang akan muncul. Sun Er menatap penghalang energi di sana saat dia berkata, "Apa yang muncul?" tanya Xiaoyan dengan sedikit terkejut, sebelum punya waktu untuk menjawab seketika hatinya tiba-tiba menegang. Sebelum dia bergerak, dia melihat sekelompok cahaya ungu tiba-tiba keluar secara eksplosif dari dalam penghalang energi, cahaya segera berubah dan melesat ke arah mereka berlima. Hati-hati, ketika mereka melihat cahaya ungu melesat, Bei San dan yang lainnya, yang tidak tahu detailnya buru-buru menghindar. Tubuh Xiaoyan bersandar ke satu sisi dan menghindarinya,
Xiaoyan menarik badannya ke belakang sambil berteriak pada Sun Er, yang masih berdiri di tempat dan tidak bergerak sedikitpun. Teriakan Xiaoyan baru saja terdengar saat cahaya ungu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menembak dengan ganas ke arah Sun Er. Mata Sun Er menatap tajam ke cahaya ungu dan mengulurkan tangannya di depan wajah Xiaoyan yang sudah sangat pucat. Tangannya yang cantik meraih cahaya ungu dengan telapak tangannya di depan tatapan semua orang di ruangan itu. Setelah itu, cahaya ungu perlahan menghilang, dan gulungan ungu yang dibungkus oleh lapisan energi muncul di tangannya. Metode Qi tingkat tinggi kelas Xuan, apakah ini ledakan petir ungu? Saat Sun Er memegang gulungan berwarna ungu, tangan Sun Er meraihnya dan benar-benar melewati lapisan energi tanpa halangan apapun. Dia mengamati kata-kata yang tertulis di permukaan gulungan itu dan membacanya dengan lembut. Metode Qi. Xiaoyan dan yang lainnya merasa kulitnya menjadi hitam saat mereka mendengar suara Sun Er. Segera, mereka sekarang mengerti, benda-benda yang ada di sini sebenarnya akan secara otomatis dimuntahkan dari penghalang energi itu. Setelah Xiaoya dan yang lainnya sudah mengerti, ada sekelompok suara angin yang deras terdengar sekali lagi, mereka dengan cepat mengikuti sumber suara, dan satu demi satu gumpalan energi yang memiliki bentuk dan warna berbeda, diludahkan keluar dari penghalang energi dari segala arah. Itu terjadi berulang-ulang kali, dengan membawa suara angin deras yang menderu. Melihat gumpulan energi yang membawa momentum berbeda, kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan. Kakinya melompat dari tanah dan tubuhnya terangkat ke udara seperti bola meriam. Dia buru-buru meraih dengan tangannya dan ketika dia mendarat di tanah, dia memegang sekelompok cahaya hijau pucat di telapak tangannya. Saat tatapannya melihat cahaya hijau, Xiaoyan menemukan bahwa di dalam gugusan cahaya, sebenarnya ada bahan obat yang menyerupai zamrud. Matanya dengan cepat menyapu bahan obat zamrud dan akhirnya berhenti pada buah seperti giok di bagian atas bahan obat ini. Hati Xiaoyan bergetar. Ini buah langit-langit. Menurut apa yang Xiaoyan ketahui tentang buah langit-langit, benda ini dapat langsung dikonsumsi dan akan dapat membuat kekuatan Douqi seseorang meningkat sekitar 1 bintang. Jika buah ini digunakan untuk memperbaiki pil obat, itu pasti akan menjadi pil misterius yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan Douwang yang kuat jika seseorang berhasil. Benda ini termasuk dalam kategori harga setinggi langit di luar, dan sangat sulit ditemukan. Sungguh tidak terduga bahwa sebenarnya akan ada salah benda seperti yang dimuntahkan di aula koleksi buku. Ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan tidak bisa berkata-kata. Sayangnya, meskipun buah ini langka, tetapi bukanlah ini yang saya butuhkan sekarang. Xiaoyan agak kecewa saat dia menghela nafas sambil memegang buah giok langit ini di tangannya. Dia merilekskan telapak tangannya dan akhirnya buah itu sekali lagi berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke atas sebelum akhirnya menyusup ke dalam penghalang energi terang yang meresap ke tempat itu, dan menghilang dengan tenang. Sun Er, tangkap mereka. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan berteriak dengan keras kepada Sun Er. Tubuhnya bergerak dan buru-buru meraih sekumpulan cahaya. Saat teriakan keras Xiaoyan terdengar, Baisan dan yang lainnya tampaknya juga mulai merespons. Segera, mereka mulai bergegas melesat seperti bayangan yang dengan cepat melintas di dalam ruangan ini. Tangan mereka mencoba berulang kali meraih kelompok cahaya yang ditembakkan dari penghalang energi. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara siulan. Xiaoyan dan beberapa lainnya bergegas kemana-mana. Begitu mereka menemukan bahwa barang yang mereka ambil tidak cocok untuk diri mereka sendiri, mereka segera meninggalkannya dan terus memaksimalkan penggunaan waktu sebaik mungkin untuk merebut harta karun yang cocok untuk mereka. Haha, teknik Dou kelas D. Tawa riang tiba-tiba terdengar di dalam ruangan yang dipenuhi dengan suara siulan. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru menoleh dan secara kebetulan melihat sekelompok cahaya berwarna perak telah ditangkap di tangan Baisan. Dari cahaya yang samar-samar terlihat, Xiaoyan dan yang lainnya samar-samar bisa melihat bahwa benda di dalamnya tampak seperti gulungan. Baisan memegang erat gugusan cahaya berwarna perak. Dia tidak bisa menahan senyum sombong pada Xiaoyan saat tangannya dengan cepat dimasukkan ke dalam cahaya perak. Namun, saat tangannya baru saja melakukan kontak dengan bagian dalam kumpulan cahaya, kekuatan tolak yang sangat besar muncul dan tiba-tiba melepaskan tangannya. Segera,
cahaya menjadi sangat terang dan dengan paksa melepaskan diri dari tangan Baisan, setelah itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menjadi penghalang energi. Baisan terkejut saat dia melihat klaster cahaya berwarna perak yang melesat langsung kembali ke penghalang energi dan menghilang. Ekspresinya segera menjadi suram. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi bayangan putih dan menabrak penghalang energi. Tubuh Baisan bertabrakan dengan keras ke penghalang energi, namun penghalang energi bahkan tidak bergerak sedikit pun, namun tubuh Baisan terpental kembali secara eksplosif. Seteguk darah pun dimuntahkan setelah dia menabrak dinding dengan keras. Xiao Yan dan yang lainnya tercengang ketika mereka menyaksikan Baisan, yang telah tertawa dengan sombong beberapa saat yang lalu, diguncang sampai dia meludahkan darah dan dipaksa mundur. Mereka bertukar tatapan satu sama lain dan sudut mulut mereka bergerak sedikit. Ini kasus nasib seseorang yang berbalik dalam sekejap karena kegembiraan yang ekstrim. Apakah orang ini lupa bahwa wakil kepala sekolah Hujan telah mengatakan untuk mengikuti takdir sebelum mereka datang ke tempat ini? Xiao yang melihat ini segera mengeluarkan batuk kuat. Dia tersenyum dan berkata kepada Baisan, "Senior Baisan, apakah kamu baik-baik saja?" Baisan berdiri dengan wajah hijau. Dia mengabaikan Xiao Yan, lalu dia mengangkat kepalanya sekali lagi dan mengarahkan pandangannya ke arah kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersiul di ruang di dalam ruangan. Sesaat kemudian, kakinya didorong dari tanah dan tubuhnya terangkat sekali lagi. Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia mundur 2 langkah dan bergegas ke samping Sun Er lalu dia berbisik, meskipun benda-benda itu diisolasi oleh lapisan energi, jika seseorang mengamati dengan cermat, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk. Ingat, cari secara khusus kelompok energi dengan gelombang energi yang lebih besar dan ambil mereka. Petik 2. Ya baiklah. Sun Er mengangguk sedikit ketika dia mendengar pengingat Xiao Yan. Dia tidak melanjutkan mengejar yang tidak ada gunanya. Setelah itu, dia berdiri di tempat secara diam-diam dan tatapannya terfokus pada penghalang energi, yang tanpa henti memuntahkan kumpulan cahaya. Di sisinya, Xiao Yan yang sudah menutup matanya. Di tempat semacam ini, kekuatan persepsi spiritual yang dianugerahkan kepada Xiao Yan adalah keuntungan terbesar Xiao Yan. Dia mampu mengamati kekuatan klaster energi yang belum muncul di hadapan orang lain. Persepsi spiritual Xiao Yan meresap ke seluruh ruangan. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Bahkan ketika beberapa kelompok energi sesekali terbang di depannya, dia tidak menunjukkan reaksi sedikit pun, karena dia tahu bahwa ini tidak berguna baginya, dan tidak ingin repot-repot untuk menangkapnya. Keheningan berlangsung selama hampir 10 menit. Sun Er telah mengambil 5 hingga 6 kelompok energi selama periode waktu ini tetapi tidak satu pun dari mereka telah mencapai tingkat yang dia inginkan. Karena itu, dia melepaskannya kembali. Setelah beberapa saat, hati Xiao Yan, yang tubuhnya tidak bergerak tiba-tiba menegang. Matanya pun terbuka. Tanpa mengatakan apapun, kakinya menekan tanah dan tubuhnya melesat secara eksplosif menuju penghalang energi yang ada di sebelah kiri. Ketika seperti tubuh Xiao Yan bergerak, cahaya merah menyala juga mengeluarkan suara saat ditembakkan secara eksplosif dari penghalang energi. Saat cahaya merah menyala muncul, suhu seluruh ruangan yang luas ini juga naik sedikit. Baisan dan yang lainnya melihat momentum yang dibawa oleh cahaya merah menyala ini. Semua terkejut, tanpa menunggu lama lagi langsung melesat ke arah cahaya secara bersamaan. Namun, saat mereka baru saja mulai bergerak, namun Xiao Yan telah menemukan kumpulan cahaya merah menyala di depan mereka. Xiao meraih dengan telapak tangannya, menahan panas yang dipancarkan darinya, dan menarik cahaya merah menyala ke tangannya. Tubuhnya segera melesat ke belakang dan Sun Er juga datang dengan cepat ke Xiao Yan. Baisan dan 2 lainnya ekspresi mereka sangat jelek saat ini. Hihi, Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa ke arah Baisan dan 2 lainnya. Dia memegang cahaya merah menyala saat dia pergi ke sisi Sun Er. Ketika tatapannya menyapu bagian dalam cahaya itu, Xiao Yan pun terkejut sambil nelelan seteguk air liur. Di dalam gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan ada gulungan merah pucat. Suhu tinggi juga dipancarkan dari dalamnya. Jika pandangan seseorang melewati cahaya dan mengamati gulungan merah pucat di dalamnya secara mendetail, samar-samar seseorang akan dapat melihat beberapa kata di atasnya. Keterampilan api Phoenix 9 lapisan, kelas di tingkat menengah.
Beberapa kata sederhana ini menyebabkan Xiaoyan memaksa dirinya dan menelan seteguk air liur. Sejak Xiaoyan lahir sampai sekarang, metode Qi pada tingkat seperti ini adalah metode Qi tingkat tertinggi yang pernah dia lihat. Bahkan jika metode Qi semacam ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, di mana barang-barang yang dicuri atau diselundupkan dari benua mengalir, ini pasti dapat memicu keributan. Faksi yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkan metode Qi ini sampai kepala mereka patah dan darah mereka tumpah. Namun, metode Qi kelas D ini yang memiliki nilai yang sulit ditentukan, mendarat di tangan Xiaoyan dengan cara yang begitu mudah. Itu benar-benar seperti drama. Telapak tangan Xiaoyan melemparkan gulungan yang sangat ringan di tangannya dengan pelan-pelan, tangannya merasakan perasaan yang agak berat. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan bisa didapatnya di masa lalu, sekarang, secara acak keluar dari ruangan yang misterius ini. Koleksi besar yang dimiliki Akademi Jianan menyebabkan Xiaoyan menjadi terkejut tanpa henti. Tatapan Baisan dan dua lainnya berbinar saat mereka menatap gugus cahaya merah menyala di tangan Xiaoyan. Sampai sekarang, gulungan ini adalah item yang menyebabkan keributan terbesar. Meskipun mereka tidak tahu persis seperti apa itu, namun mereka bisa dengan samar biasa menebak. Hei, kalian bertiga, ada apa? Apa kalian ingin merebutnya sendiri? Jangan katakan bahwa Anda berpikir untuk mengambilnya dari saya. Xiaoyan melemparkan cahaya merah menyala di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun ada 3 orang di pihak lain yang kekuatannya tidak lemah, saat ini Xiaoyan memiliki Sun Er sebagai pembantunya. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain tidak akan bisa sesuatu hasil yang baik. Hehe, Junior Xiaoyan pasti bercanda. Anda juga telah mengatakan sebelumnya bahwa hal-hal ini bergantung pada takdir. Tetapi semua itu tergantung bagaimana dengan kemampuan Anda agar kamu dapat meraihnya, tetapi Anda hanya dapat dianggap benar-benar mendapatkannya jika Anda beruntung mengeluarkannya dari gugusan cahaya. Jika tidak, apa yang terjadi pada saya sebelumnya juga akan terjadi kepada Anda. Baisan melirik ke arah gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiaoyan berkata sambil tersenyum tipis, aku ingin melihat apakah Xiaoyan Junior memiliki keberuntungan ini. Alis Xiaoyan sedikit dirajut saat dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tangan kanannya memegang gugusan cahaya merah menyala, sementara tangan kirinya perlahan terulur ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan lembut melakukan kontak dengan kumpulan cahaya merah menyala. Hati Baisan dan yang lainnya juga tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat tindakan Xiaoyan. Mata mereka menatap tangannya dengan saksama. Pada saat ini, cahaya yang menembus tempat itu melesat melewati mereka. Banyak kelompok cahaya berulang kali terbang lewat depan mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang ingin menangkapnya. Sebagai gantinya, mereka menatap tubuh Xiaoyan, karena ketika dihadapkan pada hal yang baik, banyak orang yang akan bersikap, jika saya tidak bisa memilikinya, Anda juga bisa melupakan mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka benar-benar ingin berbahagia atas kesengsaraan Xiaoyan saat melihat penampilan Xiaoyan yang agak tertekan, berharap Xiaoyan akan gagal mendapatkannya. Tangan Xiaoyan perlahan-lahan diteruskan ke sekelompok cahaya. Perasaan hangat menyebar dari telapak tangannya. Namun, bagi Xiaoyan yang sering bermain api, suhu kecil ini hanyalah sebuah lelucon kecil. Tangannya berangsur-angsur menjulur ke gugus cahaya dan sesaat kemudian, akhirnya bertemu dengan perasaan penolakan. Dia perlahan menghembuskan napas dan mengatupkan giginya. Tangannya tiba-tiba menekan ke bawah, dan cahaya merah menyala tiba-tiba menjadi lebih terang. Kegembiraan liar segera muncul di wajah Xiaoyan, saat tangannya diulurkan ke sekelompok cahaya dengan cara seperti kilat dan menariknya kembali lagi. Ada gulungan berwarna merah tua tambahan di tangannya. Haha, sepertinya keberuntunganku cukup baik. Xiaoyan memegang gulungan gelap berwarna merah itu dengan erat. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan saat dia tertawa keras. Ekspresi Baisan menjadi sedikit jelek saat melihat Xiaoyan benar-benar berhasil mendapatkan barang tersebut. Dia mendengus dan mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan, mulai mencari target berikutnya untuk ditangkap. Hu Jia dan Wu Hao juga memandangi gulungan merah tua di tangan Xiaoyan dengan mata penuh rasa iri. Sesaat kemudian, mereka hanya bisa menoleh dan mencari mangsa. Hehe, selamat, Xiaoyan GG.
Sun Er menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun juga tersenyum. Dia membelai gulungan merah tua di tangannya dengan lembut. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melemparkan gulungan itu ke Sun Er, sambil tersenyum ia berkata, tidak ada gunanya bagiku untuk memegang metode Qi ini. Jika Sun Er menyukainya, saya akan memberikannya kepadamu. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memberikan Anda barang berharga sekalipun. Petik 2. Orang ini sangat murah hati, gumam Hu Jia. Itu adalah metode Qi kelas D, meskipun sebagian besar perhatian Baisan dan dua lainnya ditempatkan untuk mencari target, tindakan di mana Xiao Yan melemparkan metode Qi ke Sun Er juga terlihat oleh mereka. Ini terjadi ketika mereka mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Xiao Yan. Mereka tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa tercengang. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit aneh. Metode Qi kelas D. Ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Apakah orang ini tidak terlalu murah hati? Sun Er sedikit tertegun saat menerima gulungan itu. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, selama kompetisi kualifikasi, saya mengamati warna dan tingkat kekuatan Dou Qi Anda selama pertarungan. Saya pikir metode Qi yang Anda latih hanyalah kelas Xuan, kan? Petik 2. Xiao Yan pun mengangguk tanpa daya. Flame Mantra, saat ini memang hanya berevolusi ke kelas Xuan. Jadi apakah kamu masih ingin memberikannya padaku? Metode Qi ini jelas merupakan afinitas api dan lebih cocok untuk Anda. Sun Er berkata dengan sikap kesal. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat mengubah metode Qi saya. Oleh karena itu, selain memberikannya kepadamu, aku sama sekali tidak bisa menggunakannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia tidak bisa menjelaskan masalah tentang Flame Mantra dengan terlalu jelas. Segera, untuk mencegah Sun Er terus mengajukan dengan lebih banyak pertanyaan, dia hanya bisa memberikan wajah seolah tidak senang saat dia berkata, ambillah jika kamu menginginkannya, jika Anda tidak menginginkannya, buang saja. Petik 2. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, Sun Er mengerutkan bibirnya dan memberikan senyuman manis, lalu berkata, baiklah, secara kebetulan, saya sekarang membutuhkan metode Qi transisi, benda ini cocok sekali. Petik 2. Baiklah, apa yang ingin dicari Xiao Yan GG? Biarkan Sun Er membantu Anda mencarinya. Sun Er berkata dengan lembut. Aku butuh gulungan yang berisi teknik Dou tipe Sonic, jawab Xiao Yan sedikit menyeringai sambil menghela nafas, namun, aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya di sini. Teknik Dou tipe Sonic. Sun Er kaget saat mendengar ini. Dia segera menyuarakan pikirannya, teknik Dou yang tidak ortodoks ini sangat langka. Kami memang pernah menemukan beberapa kelas rendah, tetapi saya pikir Xiao Yan GG tidak akan tertarik dengan salah satu dari kelas itu. Namun, yang berkelas tinggi sangat sulit ditemukan. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita dengan mencarinya lagi. Petik 2. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kumpulan cahaya padat di udara dan tidak bisa menahan hingga kulit di kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Harta karun yang dikumpulkan di ruangan Ni sebenarnya telah mencapai jumlah yang menakutkan. Jika orang-orang di wilayah sudut hitam tahu tentang ini, mereka semua mungkin menjadi gila. Pantas saja, Book Collection Hall ini tersembunyi dengan begitu dalam. Apalagi, ada dua orang misterius berjubah abu-abu dengan kekuatan menakutkan yang menjaganya. Setelah memberikan gulungan yang berisi metode Qi kelas D kepada Sun Er, Xiao Yan sekali lagi menutup matanya. Dia mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki gumpulan energi cahaya tersebut. Karena Sun Er tidak memiliki kemampuan persepsi spiritual yang luar biasa, dia hanya bisa mengandalkan indera untuk meraihnya. Namun, kemungkinan mendapatkan apa yang dia cari dengan menggunakan metode ini terlalu rendah. Bahkan setelah meraih lebih dari 10 kelompok cahaya, Sun Er tidak menemukan apa yang dia butuhkan. 3 orang lainnya di ruangan ini semuanya telah memperoleh sesuatu yang sama sekali tidak bisa memuaskan setelah melakukan upaya yang sangat besar. Setelah beberapa saat, mereka berhasil mengeluarkan objek dari klaster cahaya. Baisan memperoleh baju besi sutra yang hampir transparan. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Jika mengukur kemampuannya, itu telah melampaui rompi dalam, yang bisa menahan ametis Winged Lion yang diberikan Yun Yun pada Xiao Yan ketika dia berada di Kekaisaran Jiama.
Hu Jia telah memperoleh pil berwarna ungu dengan efek yang tidak diketahui. Adapun Wu Hao, dia tampaknya telah memperoleh gulungan yang berisi teknik Dou. Namun, dia tidak menjelaskan sedikit pun informasi tentang kelas item tersebut setelah ia mendapatkannya. Oleh karena itu, selain dirinya sendiri, Xiaoyan dan yang lainnya tidak mengetahui teknik Dou seperti apa dia peroleh. Pada saat ini, hanya ada 10 menit waktu yang tersisa, itu artinya bahwa waktu mereka bisa tinggal di aula koleksi buku hampir habis. Namun, teknik Sonic Dou, yang sangat diperlukan Xiaoyan tidak muncul. Sun Er menyeka keringat di dahinya, dia melambaikan gugusan cahaya di tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum pahit, ini peringkat 6 Monster Core dari Magical Beast, ini juga barang langka yang bagus. Sayangnya, bukan itu yang kita butuhkan. Petik 2. Xiaoyan mengangguk sedikit. Seiring waktu perlahan mengalir, pemindaian persepsi spiritual Xiaoyan juga semakin ketat. Pada saat tertentu kekuatan spiritualnya tegang sampai tubuhnya bergetar. Persepsi spiritual, yang meresap ke seluruh ruangan, mengirimkan getaran yang kecil ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, Xiaoyan merasakan sesuatu, mata tertutup rapat Xiaoyan pun juga terbuka, lalu tubuhnya segera melesat seperti bola meriam, dia melesat langsung ke udara, tangannya dengan kuat meraih gumpalan cahaya lalu dia mendarat di tanah. Xiaoyan GG, apakah kamu sudah mendapatkannya? Sun Er buru-buru bertanya saat melihat tindakan Xiaoyan. Xiaoyan perlahan membuka kumpulan cahaya di tangannya. Tatapannya melewati cahaya dan meraba ke dalamnya. Awalnya, dia mengangguk tapi dia langsung mendesah kecewa. Aku memang telah menemukannya, tapi sayangnya itu hanyalah teknik Dou Sonic tingkat tinggi kelas Huang. Ini adalah selisih yang cukup besar dari yang saya harapkan. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak terus menunggu saja sebentar? Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Tidak ada cukup waktu. Xiaoyan menjawab sambil tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke sisi lain ruangan, secara kebetulan melihat tatapan sombong Baisan, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tidak ingin diganggu olehnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menghadap Sun Er, dia berkata, lupakan, ayo pergi. Meskipun ini kelasnya rendah, saya dapat berimprovisasi dan menggunakannya terlebih dahulu. Setelah dia mengatakan ini, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar. Hihi, Junior Xiaoyan, sepertinya kamu orang yang paling beruntung. Di belakangnya, Hu Jia dan 2 orang lainnya juga mengikuti mereka, karena keterbatasan waktu. Baisan tidak bisa menahan kenyamanan di hatinya saat dia melihat wajah Xiaoyan yang tertekan saat dia membuka mulutnya dan berkata, apakah tulangmu gatal untuk dipukul lagi? Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat dia memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Baisan berubah sedikit. Dia tersenyum tipis, tetapi tidak melanjutkan berbicara, tetapi dalam hatinya, dia berkata dengan muram, kamu sekarang bisa terus menjadi sombong. Ada banyak hal yang bisa kamu lihat setelah kamu memasuki akademi dalam. Petik 2. Ketika dia melihat bahwa Baisan tidak berani menjawab, Xiaoyan melengkungkan bibirnya dengan jijik, setelah itu, dia melirik ke penghalang energi yang masih mengeluarkan item dengan kecepatan yang sudah melambat. Dia menghela nafas dalam-dalam lalu berbalik pergi meninggalkan tempat ini. Saat Xiaoyan berbalik, cahaya penghalang energi di sudut tiba-tiba menjadi lebih terang. Tiba-tiba, suara yang tajam dan aneh terdengar di seluruh ruangan. Suara aneh itu melewati udara dan disebarkan secara bergolak, menyebabkan ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya menjadi sedikit linglung. Setelah itu, langkah kaki Xiaoyan pun berhenti. Dia segera berbalik dan bergerak dengan cepat, kecepatan tubuhnya dilepaskan secara maksimal, dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat secara eksplosif menuju penghalang energi di dalam ruangan. Pada saat Xiaoyan bertindak, ada gugus energi transparan yang keluar dari penghalang energi. Saat kemunculannya, gelombang suara yang tajam juga berubah menjadi bentuk seperti riak yang menyebar ke seluruh ruangan.